Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan materi tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya Sulpicius Sapulung, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Swasta Katolik Pancasila Borong. Baik, pada kesempatan yang pertama, mari kita bahas tentang pengajaran dan pendidikan. Pengajaran itu dibedakan dari pendidikan, namun pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses memberikan ilmu untuk kecakapan anak secara lahir dan batin dalam menunjang kehidupan mereka. Lalu, pendidikan merupakan proses menuntun anak berdasarkan kodrat yang dimiliki agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Mari kita lihat. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa saya adalah guru hanya sebagai pengajar. Tugas saya itu memberikan materi, lalu memberikan tugas, memberikan PR, memberikan ulangan atau ujian. Karena saya berpikir bahwa peserta didik adalah objek dan guru sebagai subjek daripada pembelajaran. Lalu, saya juga berpikir bahwa guru adalah pemimpin atau bos di dalam kelas, sehingga saya tidak terlalu memperhatikan karakter murid. Saya lebih cenderung pada materi yang saya berikan tuntas atau tidaknya. Itulah yang saya pikirkan sebelum saya mempelajari modul 1.1. Namun kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Mari kita lihat. Bersama Ibu Fasilitator, Bapak Instruktur, dan Ibu Pengajar Praktik, bersama dengan teman-teman, saya mempelajari banyak hal. Akhirnya saya memahami bahwa pendidikan itu harus menganut paham merdeka belajar. Guru adalah fasilitator dan murid adalah subjek daripada pembelajaran. Jadi, murid harus bebas berekspresi dalam pembelajaran. Kenapa? Karena pembelajaran yang kita berikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan di situ kita memiliki tugas yang sangat penting. Tugas kita adalah sebagai hamba bagi peserta didik kita. Lalu, guru sebagai fasilitator, apa maknanya? Yang pertama, sebagai fasilitator, kita memiliki tugas untuk mengarahkan, menuntun, membimbing, dan penunjuk jalan yang benar selama proses pembelajaran kita. Yang kedua, jangan lupa bahwa dalam proses pembelajaran, kita harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek, yakni aspek kognitif, aspek spiritual, aspek budaya, aspek sosial,
aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Lalu, sebagai hamba, selama proses pembelajaran, kita harus setia menuntun selama proses pembelajaran tersebut. Lalu kita harus sabar mendampingi peserta didik kita selama proses pembelajaran. Dan jika peserta didik kita mengalami kesulitan, kita harus mempunyai sikap rela dalam menunjuk jalan yang benar agar peserta didik kita tidak salah arah. Dan jika kita menemukan peserta didik kita lamban, maka kita harus ikhlas menunggu. Agar apa? Agar peserta didik kita bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Lalu, peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Bagaimana dengan ini? Yang pertama, sebagai subjek pembelajaran, kita berharap agar peserta didik kita mampu berkreasi, memiliki rasa inisiatif, inovatif, dan tentunya kolaboratif. Yang kedua, kita mengharapkan agar peserta didik kita harus aktif selama pembelajaran berlangsung. Dan selama pembelajaran, kita memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk mengemukakan pendapat. Dan tentunya dari pembelajaran atau proses pembelajaran yang kita berikan, kita mengharapkan agar peserta didik kita mampu menemukan solusi atas masalah yang diberikan dengan sendirinya. Agar apa? Agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Karena itu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita lihat. Yang saya harapkan dan rencana yang akan saya lakukan, yang pertama, saya berusaha untuk memahami karakter dan latar belakang peserta didik. Yang kedua, memberikan teladan yang baik bagi peserta didik saya. Yang ketiga, tentunya menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan semua murid dan menyenangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Tentunya sekarang ini adalah abad 21. Yang keempat, menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang tidak kalah penting, tentunya saya harus membangun komunikasi yang baik dengan siswa dan rekan kerja saya di sekolah. Demikian rencana saya dan pemaparan saya terhadap materi ini. Sekian dan terima kasih.